Indonesia itu menduduki peringkat kedua kasus terbanyak. Wow. Hampir semua seluruh organ tubuh kita bisa terkena penyakit ini. Jadi siapapun yang menghirup udara yang mengandung kuman tuberkulosis bisa terinfeksi penyakit TB ini masih memiliki stigma yang tinggi di masyarakat. Hai Sobat Sehat, kembali lagi dengan podcast Kata Netizen. Kabar kesehatan, netral, informatif, jelas, dan terkini. Dalam rangka memperingati Hari TBC Sedunia, hari ini kita akan membahas seputar penyakit tuberkulosis atau biasa dikenal dengan TBC. Nah, untuk membahas hal tersebut, sudah kami hadirkan narasumber yang merupakan pengelola program TBC di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Ibu Setyogati Chandra Dewi MKM. Selamat pagi, Bu Ira. Selamat pagi Mbak Siva. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Bu ya. Nah, membahas terkait isu TBC ya, Bu ya. Ternyata penyakit TBC ini sudah lama ya, Bu ya. Saya tadi browsing itu sudah dari tahun 1882 ya, Bu ya. Ya, Tahun ini udah 140 tahun ya, Bu ya umurnya ya. benar. Nah, mungkin kita akan bahas yang mendasar dulu nih, Bu. Memangnya penyakit TBC itu penyakit yang seperti apa, Bu? Dan kok bisa sih, Bu, kita itu sakit TBC itu penyebabnya karena apa? Betul Mbak Siva. Tadi yang disampaikan Mbak Siva bahwa penyakit TBC ini atau dulu kita juga sering menyebut dengan TB. Hmm. Ya, itu sebenarnya adalah kepanjangan dari tuberkulosis. Kita biasa menyingkat nama penyakit ini dengan TBC atau TB. Sebenarnya merupakan bakteri yang nama panjangnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini sebagian besar menyerang paru-paru dan bisa ditularkan melalui udara atau kita biasa menyebut dengan airborne. Penyakit ini bisa selain paru-paru juga bisa menyerang organ tubuh selain paru-paru yang Oh, biasa iya iya kita iya. sebut dengan ekstra paru. Hampir seluruh organ tubuh manusia itu bisa terkena penyakit TBC ini kecuali rambut dan kuku. Jadi hampir semua organ tubuh kita mulai dari mata, ginjal, hati, kulit, kemudian banyak sekali hampir semua seluruh organ tubuh kita bisa terkena penyakit ini. Oke, wah saya baru tahu itu, Bu. Ternyata, penyakit TBC ini tidak hanya menyerang organ paru-paru saja ya, Bu, ya? Betul. Oh, iya ya, berarti bisa menyerang organ, yang lain. Tahun ini Bu Ira, apakah ada tema khusus Bu Ira untuk peringatan Hari TB Sedunia 2025? Mbak Siva, untuk tema peringatan Hari Tuberkulosis secara global pada tahun 2025 ini adalah Yes We Can, TB Commit, Invest and Deliver. Sedangkan untuk tema peringatan Hari TB nasional di tahun 2025 ini adalah giatkan gerakan Indonesia akhiri tuberkulosis dengan komitmen dan aksi nyata. Oke, baik, Bu. Wah, berarti, apa namanya, yang akan berperan untuk memerangi TBC ini ternyata nggak cuma dari sektor kesehatan begitu ya, Bu, ya, kalau kita melihat dari temanya ya, Bu, ya? Ya, betul. Jadi Mhm. untuk upaya kita untuk menuju mengakhiri TBC di tahun 2030 secara nasional kita akan melibatkan seluruh lintas sektor, baik lintas program maupun stakeholder terkait untuk bersama-sama mengakhiri tuberkulosis di tahun 2030. Oke, wah menarik ini. Nah, kemudian, Bu Ira, ini kan kita ada di kota Jakarta ya, Bu, ya. Nah, kami pengen tahu nih, Bu, memangnya seberapa banyak sih, Bu, jumlah kasus TBC yang ada di kota Jakarta ini, Bu? Nggih, eee, secara global dulu nggih, Mhm. kita tahu kalau berdasarkan global report yang dikeluarkan oleh WHO pada akhir tahun 2024 kemarin, Indonesia itu menduduki peringkat kedua Wow, mhm. kasus terbanyak setelah India. Kemudian untuk kota Yogyakarta sendiri, berdasarkan data SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis, sampai dengan akhir bulan Desember 2024 kemarin, tercatat ada sebanyak 1.407 Mmm, kasus mhm mhm. tuberkulosis sensitif obat yang terlaporkan dalam SITB dan ada 18 kasus TB resisten obat yang terlaporkan dalam SITB. Oke, wah cukup banyak ya, Bu, ya, berarti ada sekitar
Ya 1.400-an ya Bu ya, warga kota Jakarta ya Bu ya, yang Nggih. diobati di sini ya Bu ya? Iya betul. Data tadi, adalah data kasus TBC yang terlaporkan di Fasiankes di Oh Kota di Yogyakarta. Fasiankes, oke. Tidak semua data yang terlaporkan dalam Fasiankes di Kota Yogyakarta itu semua adalah warga Kota Yogyakarta. Oh begitu, Artinya baik mungkin baik. ada juga pasien, tuberkulosis yang berasal dari orang di luar Kota Yogyakarta yang berobat ke Fasiankes di wilayah Kota Yogyakarta. Oke Bu, karena banyaknya kasus di kota Jakarta ini Bu, yang terkait penyakit TBC ini, nah adakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Jakarta agar bisa mendapatkan angka 1.400 itu Bu, pasien Nggih. itu? Sebenarnya, kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan, kita, ada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 yaitu tentang, Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Yogyakarta. Nah dalam, perwal tersebut itu tertuang, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan baik itu oleh Dinas Kesehatan maupun OPD-OPD lintas sektor dan, eee, lembaga swadaya masyarakat ataupun masyarakat untuk mendukung upaya, pelaksanaan penanggulangan TB di Kota Yogyakarta. Nah, dalam kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RAD itu diantaranya adalah penemuan kasus secara aktif dan masif, kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan penemuan aktif seperti misalnya screening gejala TB baik itu di Oke. masyarakat, di sekolah, di lingkungan tempat kerja, kemudian di pondok-pondok pesantren, asrama, dan lain sebagainya. Intinya kita, menemukan sebanyak-banyaknya kasus tuberkulosis untuk bisa kita temukan dan kita obati sesegera mungkin untuk mencegah terjadinya penularan di masyarakat. Oke, baik Bu. Berarti, saya baru tahu kalau ternyata nemuin pasien TB itu nggak cuma di Fasiankes gitu ya Bu ya, ternyata bisa tadi di tempat kerja, di sekolah, di asrama seperti itu ya Bu ya? Betul, jadi dimanapun kita menemukan pasien tuberkulosis yang sudah, eee, ditegakkan diagnosa pasien TB, maka kita harus melakukan kegiatan, eee, kalau dulu di waktu pandemi Covid kita biasa menyebut dengan tracing ya, Oh kalau iya. di program TB ini kita sering menyebutnya dengan investigasi kontak. Begitu di situ ditemukan kasus indeks, atau pasien tuberkulosis yang sudah tegak diagnosa, maka di sekitarnya harus kita cari siapa orang-orang yang, sudah kontak dengan pasien ini, apakah, eee, dia tertular atau belum. Nah, kita harus mencarinya satu persatu. Nah, itu biasanya kita menyebutnya dengan istilah investigasi kontak. Oke, Kita akan baik. menanyakan apakah yang bersangkutan bergejala TB atau tidak. Nah, itu akan kita lakukan, pemeriksaan atau seringnya kita menyebut dengan active case finding atau ACF TB, seperti itu Mbak Siva. Oke, Bu. Kalau yang tadi ini kegiatan investigasi kontak ini tadi untuk kita mendapatkan apa, Bu? Selain apa namanya, pasien TB? Betul, jadi, kegiatan investigasi kontak ini selain kita menjaring orang yang sudah bergejala TB untuk Mhm. kita tegakkan diagnosa apakah dia TB atau tidak, kita juga menjaring orang yang sudah terinfeksi TB atau seringnya kita juga menyebut dengan infeksi laten TB. Jadi Oke. kegiatan investigasi kontak ini, eee, akan mendapatkan 2 hasil, orang yang nantinya menjadi terduga TB atau suspek TB, Mhm. juga orang yang, terinfeksi TB atau infeksi laten TB. Oke, berarti kita dapat 2 ya, Bu, ya, dari, sekitar pasien TB ini, begitu ya, Bu, ya? Betul, Yang pertama adalah tadi, yang barangkali juga menjadi suspek atau kita curigai, dia mungkin menularkan pasien yang sebelumnya, atau juga keluarga atau rekan yang sudah terinfeksi tapi nggak ada gejala begitu ya, Bu, ya? nggih. Oke, baik. Nah, terkait, pemeriksaannya nih, Bu. Nah, saat, melakukan investigasi kontak ini, pemeriksaan apa yang biasanya dilakukan, Bu? Pada saat kita melakukan kegiatan investigasi kontak, kita yang pertama kali akan menanyakan gejala. Oke. Jadi orang yang berada di sekitar pasien TB tadi kita tanyakan semua apakah, yang bersangkutan bergejala TB atau tidak. Apabila yang bersangkutan kita temukan gejala, maka akan kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa sebagai, Oh, iya iya. terduga TB. Nah, di situ kita lakukan pemeriksaan biasanya yang paling saat ini yang apa namanya,
eee, gold standar yang kita lakukan adalah pemeriksaan dahak dengan tes cepat molekuler atau Mhm. TCM. Kemudian untuk mencari orang yang di sekitar, pasien TB ini tadi apakah sudah terinfeksi TB atau biasanya kita menyebutnya infeksi laten TB tadi, biasanya kita melakukan pemeriksaan tes mantok atau, Mmm, TST, biasanya kita singkat dengan TST yaitu, tuberculin skin test. Nah, itu untuk mengetahui apakah, kita sudah terinfeksi TB atau belum. nah untuk pemeriksaan mantok tadi kayaknya saya familiar tuh, Bu. Biasanya tuh untuk anak-anak ya, Bu, ya, bener? Jadi, pemeriksaan mantok ini selain digunakan pada anak-anak untuk, membantu menegakkan diagnosa TB pada anak, juga digunakan pada orang dewasa, Mbak Siva. Nah, pada Oke. orang dewasa ini tujuannya tidak untuk menegakkan diagnosa, tetapi untuk Mmm. mengetahui apakah kita sudah terinfeksi, kuman, TB ini atau belum. Oh gitu, berarti tidak hanya untuk anak-anak tapi juga untuk dewasa bisa dites mantuk begitu ya, Bu, ya? Betul, Oke, nah tapi tujuannya berbeda. ya, Iya. tujuannya berbeda. Nah untuk aksesnya sendiri nih, Bu, nah untuk di kota Jakarta sendiri tadi disebutkan ada pemeriksaan TCM, kemudian juga ada tes mantuk, nah itu bisa diakses di mana ya, Bu, kalau di kota Jakarta? Iya. Untuk pemeriksaan TCM, kita di Kota Yogyakarta itu memiliki 7 laboratorium pemeriksaan TCM. Itu ada di Puskesmas Tegarrejo, Puskesmas Gondokusuman 1, Puskesmas Kota Gede. Kemudian ada juga di Rumah Sakit DKT, Rumah Sakit Umum Daerah, dan di Rumah Sakit Pratama. Kemudian satu lagi ada di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta. Oke. Nah, karena kita memiliki banyak puskesmas dan Mhm. banyak rumah sakit di wilayah Kota Yogyakarta ini, kemudian juga klinik dan tempat praktek mandiri dokter, sehingga kita membuat zonasi, Mmm, rujukan pemeriksaan TCM ke 7 laboratorium TCM tadi. oke. Kemudian kalau untuk pemeriksaan mantok tes, sebenarnya semua puskesmas bisa melakukan pemeriksaan mantok tes ini, tapi kita memang untuk efektivitas penggunaan regen mantok tesnya, kita juga membuat zonasi karena, eee, 1 vial mantok tes atau PPD tes, regen PPD tes itu, bisa digunakan bisa untuk 10, eee, pemeriksaan TST. Nah, kalau satu vial hanya dipakai di satu puskesmas, kemudian puskesmas lain membuka, itu kan tidak efektif dan tidak efisien, sehingga kita membuat zonasi untuk rujukan pemeriksaan, mantok tes. Tapi sebenarnya pada prinsipnya semua puskesmas sebenarnya bisa melakukan. Oh begitu, baik Ibu. Nah, apa namanya Bu, terkait TB tadi, kita mengulang yang tadi di awal ya Bu ya, tadi kan disebutkan ada TB paru dan TB yang, ekstra paru gitu ya, Bu, ya, di luar paru ya, Bu, ya. Nggih, Nah, terus tapi itu saya juga pernah dengar juga, Bu, istilah yang, lain, Bu, bukan TB paru dan ekstra paru. Saya pernah dengar itu tuh TB resisten gitu. Soalnya kebetulan, ada rekan dekat saya itu tuh dia pernah cerita ke saya tuh dia pernah menderita TB resisten obat, Bu. Nah, kalau yang itu tuh TB yang seperti apa lagi, Bu, ya? oh nggih. Jadi kita memang membagi, klasifikasi, penyakit TB ini menjadi 2 yaitu, penyakit tuberkulosis yang sensitif obat atau biasanya kita menyingkat dengan TBSO dan, penyakit tuberkulosis yang resisten obat atau TBRO. Bedanya adalah pada, TB sensitif obat, eee, tub kuman tuberkulosis yang menginfeksi pasien tersebut masih sensitif terhadap obat tuberkulosis yang biasa kita gunakan. Nah, Oke. sementara kalau, TB yang resisten obat itu, kuman tuberkulosis yang menginfeksi itu sudah resisten terhadap obat TB yang, biasa kita gunakan. Sehingga memerlukan obat dengan, obat lini kedua. Biasanya kita menyebutnya dengan obat lini kedua dibanding obat yang, sensitif obat, seperti itu. Oh, oke. Berarti, ada juga ya, Bu, ya? Berarti ya bener ya, Bu, ya? Ada TB resisten obat itu bener ya, Bu? Betul, ye. Dan Oke, baik sekarang baik. kasusnya tadi, di 2024 kita menemukan 18 kasus yang Oh, sudah kita iya. obati di, Vaskes atau rumah sakit rujukan TB resisten obat di Kota Yogyakarta. Oke, Bu. Kalau, apa namanya, Bu, lama pengobatannya gitu sama nggak sih, Bu, antara kedua TB ini, Bu? Antara yang sensitif dan juga yang, resisten begitu, Bu? Ye.
Berbeda, Mbak. Jadi Oh, untuk TB sensitif obat itu biasanya membutuhkan waktu minimal 6 bulan. Nah, untuk TB resisten obat ini membutuhkan waktu relatif agak lama. Meskipun sekarang sebenarnya sudah ada regimen atau OAT, obat antituberkulosis untuk resisten obat ini yang membutuhkan waktu 6 bulan. oh, Nggih, oke tapi oke. memang itu pertimbangan dokter nggih, nanti akan memilih obat yang diberikan selama 6 bulan atau jangka panjang. Nah, untuk jangka panjang ini bisa sampai 18 sampai 24 bulan, sehingga hampir 2 tahun. Oh, iya iya iya, Nggih, Bu, baik, cukup lama ya. Oke, Bu, menarik ini. Ternyata, apa namanya, TB ini banyak macamnya gitu ya, Bu, ya. betul. Nah, apa namanya, sekarang kita bahas terkait mitos nih, Bu. Nah, di sekitar rumah saya ini tuh banyak berkembang isu-isu terkait TBC ini tuh katanya TBC itu hanya menyerang populasi yang miskin, Bu. Nah, padahal di sekitar rumah saya ini campur, yang miskin ada, yang, tidak miskin ada. Nah, memang itu benar, Bu, mitos seperti itu? Tidak benar nggih, Mbak Oke. Siva, untuk mitos tersebut. Jadi TB itu bisa menyerang siapa saja. Tadi di awal, saya menyampaikan bahwa TB ini kan menular melalui udara. Jadi siapapun yang menghirup udara yang mengandung kuman tuberkulosis, bisa terinfeksi, bakteri ini. Tidak memandang kelompok kelompok sosial maupun ekonomi, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Jadi bisa menyerang semua orang. Oh, begitu ya, Bu, ya. Berarti tidak peduli, dia itu tuh tinggalnya di tempat kumuh ataupun tidak di tempat kumuh, begitu ya, Bu, ya? Ya, tempat tinggal, menjadi faktor risiko. Oke, Jadi menjadi pada faktor orang risiko. yang tinggal di tempat kumuh atau daerah padat memiliki risiko lebih tinggi pada orang dengan yang tinggal di daerah yang relatif sehat. Karena apa? Karena pada orang di daerah kumuh atau padat penduduk itu kan, eee, apa namanya, lingkungannya tidak terlalu sehat nih ya, mungkin pencahayaan rumahnya kurang bagus, kemudian, dalam satu rumah itu dihuni oleh banyak orang. Nah, itu kan resiko terjadinya penularan lebih tinggi dibanding pada orang yang tinggal di lingkungan yang lebih sehat, seperti itu. Oke, baik baik, Bu. Jadi, mungkin kalau misalnya bisa kita gambarkan kalau misalnya kita ini ada di rumah yang relatif besar begitu, Bu, tapi kalau misalnya jendelanya tidak dibuka, sirkulasinya tidak baik, cahaya matahari tidak masuk, berarti sama saja ya, Bu, ya? Nggih, memang, salah satu sebab, penularan penyakit tuberkulosis ini adalah berada pada lingkungan yang, kurang sehat tadi nggih, dan kita tahu kalau penyakit ini kuman ini, dia itu memang akan mati terkena sinar matahari. Dia memiliki sifat yang sebenarnya itu mudah sekali mati apabila terkena sinar matahari langsung. Nah, kalau kita tinggal dalam lingkungan yang padat penduduk dengan sirkulasi udara yang tidak baik, kita juga, dalam situasi, tinggal dalam lingkungan yang memiliki resiko untuk penularan tuberkulosis ini relatif lebih tinggi dibanding pada kita yang tinggal, pada lingkungan yang lebih sehat. Mungkin analoginya seperti itu. Nah, Bu Ira, berkaitan dengan isu ketenagakerjaan sekarang, Ibu. Yang di mana saya pernah mendengar isu-isu terkait pasien TBC itu banyak yang diputus kerja, jadi ada yang di-PHK, diberhentikan dan lain sebagainya. Nah, untuk di Kota Jakarta sendiri, apakah ada isu-isu tersebut, Ibu? Iya Mbak Siva, jadi memang untuk pasien TB yang sedang bekerja, itu sering mendapatkan stigma karena kita tahu bahwa, penyakit TB ini masih memiliki stigma yang tinggi di masyarakat. Karena masyarakat merasa bahwa, pasien TB ini seharusnya tidak bersama-sama mereka atau mereka sering mengucilkan pasien TB ini agar tidak tertular. Nah, sebenarnya hal ini adalah hal yang kurang bijaksana ya, karena pasien TB yang menjalani pengobatan itu seharusnya justru kita dukung. Karena kalau pasien TB sudah memulai pengobatannya, artinya dia sudah memutus mata rantai penularan penyakit di wilayah tersebut. Nah, untuk kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta, di lingkungan pemerintah Kota Jakarta ini sebenarnya sudah ada, keputusan wali kota nomor 434 yang dikeluarkan pada tahun 2024 tentang, WFH bagi, ASN yang sakit TB. Nah, kebijakan ini diberikan tentu tidak semua pasien TB yang sakit TB langsung diberikan WFH, tetapi nanti akan ada
tim yang akan memberikan rekomendasi apakah pasien TB di lingkungan Pemkot ini diberikan BFA atau tidak. Nanti akan dipertimbangkan oleh tim, misalnya kan tidak semua pasien TB itu menular, karena tadi kan di awal kita sudah sampaikan ada tuberkulosis ekstraparu yang itu relatif tidak menular. Jadi pasien tetap bisa bekerja meskipun dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dia harus tetap memakai masker, kemudian melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun, kemudian istirahat cukup, makan makanan bergizi dan lain sebagainya. Oke, baik Ibu. Wah, tidak terasa Ibu, kita tadi sudah belajar bersama hal-hal yang berkaitan dengan TB. Yang pertama tadi ada penyebab TB ya Bu ya. Penyebab TB tadi apa, kemudian habis itu ada jenis-jenis TB, ada yang TB paru dan ekstra paru, kemudian hingga organ-organ apa saja yang biasanya diserang oleh bakteri TB. Kemudian tadi kita juga sudah bahas terkait jumlah kasus yang ada di Kota Jakarta dan berbagai upayanya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta. Dan kemudian kita bahas juga tadi terkait isu TB resisten dan TB sensitif. Dan yang terakhir ini tadi kita bahas terkait isu ketenagakerjaan Ibu. Nah baik Bu Ira, sebelum podcast kita ini berakhir, nah apakah ada kata-kata yang ingin disampaikan sebagai closing statement untuk Sobat Sehat yang ada di luar sana berkaitan dengan podcast kita hari ini, penyakit tuberkulosis atau TBC? Silakan Ibu. Closing statement-nya adalah TB bisa disembuhkan, sehingga mari kita dukung pasien TB yang sedang menjalani pengobatan TB hingga tuntas. Terima kasih Bu Ira atas kesempatannya pada hari ini, dan kami juga sampaikan terima kasih kepada para Sobat Sehat yang telah menyimak podcast Kata Netizen pada hari ini. Sampai jumpa di podcast Kata Netizen berikutnya. Yuk Sobat Sehat, untuk mewujudkan eliminasi TBC 2030 di Kota Yogyakarta, mari kita bersama-sama TOS TBC, temukan, obati, sampai sembuh.